Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa turfa'ud darajat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil muayyad bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ma damatin ardu was samawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada bab yang ke-6 Allah pada ini. Dan insyaallah pertemuan kali ini kita akan selesaikan bab ini. Kemarin kita sudah bahas bahwa amalan itu tergantung pada waktu dan tempat amalan tersebut. Jika ditanya amalan apa yang paling utama ketika datang tamu? Kemudian amalan apa yang paling utama ketika waktu sahur? Amalan apa yang paling utama ketika datang musibah? Kemudian kita lanjutkan pertemuan kali ini untuk menyelesaikan bab ini. Insyaallah kita ada halaman 30 alinea yang ketiga. Wa sahibut ta'abbudil mutlaqi laisa lahu ghardun fi ta'abbudin bi'ainihi yu'thiruhu 'ala ghairihi bal gharduhu tatabbu'u mardatillahi ta'ala inna kanat famadaru ta'abbudihi 'alaiha fa huwa la yazalu muntaqilan fi manazilil 'ubudiyyah kullama rufi'at lahu manzilatun amila ala sayrihi ilaiha washtaghala biha hatta taluha lahu manzilatun ukhra. Jadi wasahibut ta'abbudil mutlaq, ya, dan ahli ibadah yang mutlak itu laisa lahu ghurdun fi ta'abbudi ainihi. Mereka beribadah tidak memiliki tujuan dengan jenis ibadah itu, dengan ibadahnya itu, tidak memiliki tujuan dengan ibadahnya itu yang dia lebih kedepankan daripada yang lainnya. Tapi tujuannya bal ghurduhu tatabu mardatillahi kana. Tapi tujuan dari ibadah tersebut bukan ainnya, bukan zatnya ibadah tersebut, bukan salatnya, tapi ia adalah ketika ia ibadah maka tujuannya adalah mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Apapun amalan ibadah yang ia kerjakan tujuannya adalah mardatillah. Famadaru ta'abbudin 'alaiha, dan ia selalu seperti itu gitu. Ketika ia beribadah seperti itu, tujuannya bukannya ibadah adalah wasilah. Tujuan utama adalah mardatillah, dan tujuannya utama adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahwa la yazalu muntaqilan fi manazil ubudiyyah, dan ia masih berada dalam tempat-tempat ibadah tersebut. Jadi bukan berarti tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuannya ia beribadah itu adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ia memaksimalkan wasilahnya. Kalau ia ingin menyempurnakan untuk menyempurnakan apa yang ia dapat berupa ridha Allah Subhanahu wa taala, berarti ia memaksimalkan alat-alatnya, memaksimalkan wasilah-wasilah yang ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan ainnya tersebut yang ia tuju. Kullama rufi'at lahu manzilatun 'amila 'ala sayrihi ilayya wasdaghala biha hatta taluha lahu manzilatun ukhra. Maka dari itu ketika datang manzilah ukhra atau kita datang tempat yang berbeda gitu, maka dia akan menuju ke sana, maka dia akan memaksimalkan ibadahnya di sana sampai ketika sudah maksimal, ketika datang waktu yang lain untuk ia berganti ibadah, kemudian ia berganti ke ibadah yang lain.
Ketika waktu azan, datang waktu azan, dia maksimalkan untuk menjawab azan. Ketika setelah selesai azan, maka ia maksimalkan untuk ibadah yang lainnya. Bukan malah setengah-setengah. Fa in ra'aita fa hadza da'bu fi sayril hatta yantahi sayruhu. Maka inilah keadaan mereka, ya seperti itu. Sampai selesai apa yang ia jalani, seperti itu terus. Ketika sudah berganti, ia maksimalkan. Ketika ada waktu luang lagi dan ini kesempatan ibadah lagi, ia maksimalkan. Begitu terus keadaannya. Fa in ra'aital ulama, maka dari orang yang seperti ini, kalau kita fa in ra'aital ulama ra'aitahu ma'ahum, maka ketika kalian melihat ulama, maka kalian akan melihat ia itu bersamanya, seakan-akan ia bersamanya gitu. Dimanapun mereka, orang yang seperti ini dimanapun itu ada. Tidak hanya terpaut oleh waktu tertentu. Jadi saya ini kalau enggak ini ya enggak akan ibadah. Karena ia memahami bahwa ibadah itu ketika ia bangun dari sholat. Maka ketika tidak bangun dari sholat, ya tidak ibadah, tidak menganggap ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ketika saya sholat 5 waktu di masjid. Maka ketika tidak di masjid, maka tidak menganggap ibadah. Itu orang yang ibadahnya muqayyad. Idza ra'aital ulama ra'aita ma'ahum, maka kalau kalian melihat para ulama akan melihat ia bersama mereka. Wa in ra'aital ibad ra'aita ma'ahum. Maka kalau kalian melihat seorang ahli ibadah, kalian akan melihat bersamanya gitu. Kalian melihat orang itu akan bersamanya. Wa in ra'aital mujahidin ra'aita ma'ahum. Kalau kalian melihat seorang mujahid, seorang pergerakan jihad, maka kalian akan melihat ia itu bersamanya. Wa in ra'aital zakirin ra'aita ma'ahum. Wa in ra'aital mutasaddiqina muhsinina ra'aita ma'ahum. Wa in ra'aita arbabal jam'iyati wa uqufal qalbi 'ala Allah ra'aita ma'ahum. Kalau kalian melihat orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli zikir, maka kalian akan melihat ia bersamanya. Ketika kalian melihat orang yang sedang bersedekah, kemudian ihsan kepada fuqara, maka kalian akan melihat orang itu bersamanya. Dan ketika kalian melihat orang-orang yang benar-benar ibaratnya para kiai, kumpulan para kiai, kalian akan melihat dia itu ada di sini mereka. Karena ibadahnya mutlak, tidak menganggap ibadah ini aja, tapi dia bisa memanfaatkan segala sesuatu itu untuk ibadah. Maka dari itu orang seperti ini fleksibel. Bahadza huwal abdul mutlak. Maka inilah yang disebut dengan seorang hamba yang ketika ia beribadah, ibadah itu mutlak. Ibadahnya di mana saja, bisa memeluangkan waktu. Alladzi lam tamliku rusum, yang tidak dikuasai oleh segala sesuatu. Rusum itu biasanya gitu bayaran ini. Walam tuqayyiduhu qaid, yang tidak diikat oleh ikatan gitu. Jadi tidak merasa bahwa ibadah itu di sini saja gitu. Kalau tidak di sini tidak beribadah katanya gitu. Walam yakun amaluhu ala muradi nafsihi wa ma fihi ladzatuha wa rohatuha minal ibadah. Jadi kalau ibadah itu, orang yang sudah seperti ini, kalau ia beribadah itu bukan karena keinginan. Jadi kalau saya mood, saya ibadah. Kalau saya nggak mood, saya nggak mau ibadah. Bukan orang seperti itu. Orang yang seperti itu tidak akan seperti itu. Jadi kalau ada rohah, saya itu santai. Ini rohah itu istirahat. Enak. Kalau punya mood, bisa katakan kita mood aja. Kalau ada mood, keinginan kuat untuk beribadah. Kalau tidak ada keinginan, tidak mood. Itu bukan orang yang seperti itu. Bal huwa ala muradi rabbih walau kanat rohatu nafsihi waladatuha fi siwahu. Tapi ia itu ketika beribadah itu karena keinginan Allah Subhanahu. Ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan waktu ini 24 jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kana rohatu nafsihi waladatuha fi siwahu. Walaupun kadang mood kita itu tidak ada pada ibadah tersebut, tapi karena tujuannya adalah Allah Subhanahu, ini adalah perintah Allah, ini adalah Allah Subhanahu, ini adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka ya tidak pedulikan mood-moodnya tadi kemudian gitu. Fa hadza huwal mutahaqqiqu bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haqqan.
Maka inilah orang yang seperti ini, itu adalah orang yang benar-benar sudah uh, uh, masuk pada kategori ayat Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang dimaksud dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah orang yang sudah memaksimalkan ibadah seperti ini. Jadi ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususkan ibadah itu hanya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia malas, ya nasta'in, saya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya tidak lengah dengan ibadah ini. Manusia pasti dikasih lengah, kelengahan, pasti dikasih kemalasan. Maka nasta'in itu adalah, ya Allah, bantulah, tolonglah aku untuk memaksimalkan ibadah ini. Al-qaimah bihi masjidun malbasuhu ma tahayya'a. Maka malbasuhu ma tahayya'a wa ma'kaluhu ma tayassara. Ini ibarat nganu, malbasuhu ma tahayya'a, kalau ya pakaiannya ya yang ada gitu misalnya. Dan makanannya itu ya yang ada, ya syukuri. Wastighalu bima amarallahu bihi fi kulli waqtin bi waqtihi, dan ia menyibukkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu yang sesuai dengan waktunya tersebut. Wa majlisuhu haitsu intaha bihil makan, dan majlisnya, atau tahu majlis ilmi ya, tahu kan majlis ilmi itu haitsu intaha bihil makan, itu tidak terpaut oleh tempat, dimanapun ia menjadi majlis ibadah. Wa wajaduhu khaliyah la tamliku isyaratun wala yata'abbaduhu qaidun wala yastawli alaihi rasmun hurrun mujarrun dairun ma'al amri haitsu dara. Ini singkatnya bahwa inilah orang yang tidak terbelenggu dengan apapun. Hurrun gitu, hurrun mujarrad, yaitu yang hur, bebas ketika beribadah, memiliki kebebasan dalam ibadah. Jadi kadang itu ya. Jadi orang yang seperti ini adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ketika jalan dapat nilai ibadah, ketika apa dapat nilai ibadah. Tidak terkait, orangnya hur, ibadahnya itu hur, meluas. Ibadahnya ini semuanya ada di mana-mana ibadahnya itu. Dia laksanakan segala waktu dan tempat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadinu bidinil amiri anna tawajjahat rokabahu aina tawajjahat rokaibuhu wa yaduru ma'ahu haitsu istaqalat madarabuhu ya'nasu bihi kullu muhik wa yastauhishu minhu kullu mubtil kal ghaisi haitsu waqa'a nafa'a wa kan nakhlati la yasqitu warakuha wa kulluha manfaatun hatta syauquha wa huwa mawdi'ul ghilzah minhu 'alal mukhalifina li amrillah wal ghadabu idza intaha ilaihi. Maka wa yadinu bidainil amir, orang ini anna tawajahat rukaibuhu, dan orang ini beragama dengan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun ia mendapatkan wasilah. Wa yaduru ma'ahu haitsu istaqalat madaratuhu, dan ia selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bisa memanfaatkan segala manfaatnya walaupun sedikit sekali peluangnya gitu. Ya nasu bihi kullu muhit, maka ia akan orang seperti sifatnya yaitu akan lembut dengan orang yang pantas untuk dilembuti. Wa yastauhishu minhu kullu mubtil, dan ia akan kasar dengan orang yang pantas untuk dikasari. Wal ghaisu ka haitsu waqa'a nafa, dan orang yang seperti ini sudah melakukan ibadah secara mutlak, maka seakan-akan seperti hujan. Dimanapun ia turun, maka akan bermanfaat untuk apapun yang ada di sana. Ketika ia di sana akan bermanfaat, karena semua yang dilakukan bernilai ibadah gitu. Bisa memanfaatkan segala sesuatu, apa yang ia lakukan bernilai ibadah. Wa kan nakhlati la yasqitu waraquha, ini ibarat aja. Ibaratnya akan nakhlah itu seperti pohon kurma, la yasqitu waraquha, yang tidak jatuh itu daunnya. Wa kulluha manfaatun hatta syauquha, bahkan semuanya itu bermanfaat sampai duri-durinya. Wa huwa mawdi'ul qalzah minhu 'alal mukhalifina li amrillah. Dan orang yang seperti ini orang yang
sangat yang bisa ya huwa maudhi'ul ghilzah minhu 'alal mukhalifina li amrillah. Orang-orang yang sudah mukhalifin atau ya ah, mukhalifin itu orang yang apa menyeleweng dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan ghilzah sama apa maka ia akan marah gitu, marah dengan sikap marah-marah. Ghadab idza inhakat maharimah, dan ketika melihat orang yang dengan sengaja melakukan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala juga akan melarangnya. Fahuwa lillah, maka apa yang dikerjakan itu semuanya adalah lillah. Lillah itu karena Allah Subhanahu wa taala, billah wa ma'allah. Dan dengan Allah Subhanahu wa taala ia meyakini dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Qad sahiballahu bila khalqin, sahiballahu bila khalqin wa sahiban nasu wa sahiban nasa bila nafsin. Ini ya, ibarat bagus sekali. Seperti seakan-akan ia bersama Allah Subhanahu wa taala, sahiba itu bersama Allah Subhanahu bila khalqin, seakan-akan ia tidak memiliki sahabat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa sahiban nasa bila nafsin, seakan-akan ia bersama orang-orang tapi tidak mau dengan apa yang ada dimiliki orang tadi. Bal idza kana ma'allahi azilal khalaiqa 'anil bayyin wa takhalla 'anhum wa idza kana ma'a khalqihi azila nafsahu. Bal idza kana ma'allah, bahkan ketika ia bersama Allah Subhanahu wa taala, azilal khalaiqa 'anil bayyin wa takhalla 'anhum. Orang tersebut sudah tidak seakan-akan tidak memiliki keinginan lagi apa yang dimiliki oleh orang, tidak mau lagi bersama orang-orang dengan apa yang ia miliki. Wa takhalla anhum, dan ia tidak butuh mereka seakan-akan itu, karena sudah Allah sudah mengayominya gitu. Wa idza kana ma'a khalqihi azila nafsuhu minal wasti wa takhalla anha, dan ketika ia bersama dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, azila nafsahu minal wasti wa takhalla anha, seakan-akan ia tidak butuh sanjungan gitu. Seakan-akan sanjungan-sanjungan apa yang di dalam manusia tersebut berupa pujian dan sebagainya, dia tidak mau, tidak inginkan itu. Fawahalahu, wah ini orang yang hebat sekali. Wa aghraba bainan nas, dan kalau orang seperti ini aghraba bainan nas itu sedikit sekali orang yang terlihat di antara manusia. Wa ma asyaddu wahsyatuhum minhum wa ma a'zamu anasu billahi wa fariha bihi wa tuma'ninatuhu wa sukutuhu ilaihi. Dan orang-orang seperti ini ketika ia marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia lembutnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ia senang juga karena Allah Subhanahu wa taala, dan ia tumakninah itu ia menyempurnakan segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan alaihi takalan, dan segala apa amalan kita itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah selesai pada bab yang ke-6, bahwa intinya bahwa seorang ibadah yang abid yang mutlak itu, ini sampai mana ini? Bab yang ke-6 kok banyak. Bab yang ke-6 bahwa afdalul ibadah atau keutamaan ibadah al-amalu ala mardatillah, yaitu ketika ia sudah tujukan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tujuannya itu ibadahnya itu, tapi bagaimana kita memaksimalkan supaya kita mendapatkan kesempurnaan apa yang ia inginkan berupa ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala secara maksimal, yaitu dengan memaksimalkan wasilahnya tadi. Gitu. Bikulli waqtin bima huwa muqtada dzalikal waqt, bahwa amalan ibadah yang paling utama itu yang sesuai dengan waktunya, dan waktu tersebut sesuai dengan tempat-tempatnya tersebut. Gitu.
itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya pada bab yang terakhir. Bab terakhir nanti kita selesaikan pada 2 kali pertemuan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.